Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Kegiatan berhobi jam tangan salah satunya adalah hunting jam tangan yang baru. Nah, gue baca ya di beberapa komentar di sosial media, kalau waktu-waktu kita hunting itu adalah waktu yang lebih menyenangkan daripada kita udah beli barangnya. Kalau kalian gimana guys? Coba tolong tulis di kolom komentarnya supaya kita bisa diskusi. Kalau gue secara pribadi sih lebih senang ketika barangnya udah dapet ya. Karena kita kan waktu baru beli itu kita pasti akan berinteraksi, melakukan bonding sama itu jam ya. Ya seperti contoh kecil misalnya pengoperasian crown. Itu setiap crown kan setiap jam kan beda-beda ya bentuk dan ukurannya. Nah, kita kan waktu pertama baru beli itu kita menyesuaikan diri gitu. Bagaimana cara muternya, posisi tangan kita misalkan. Supaya lebih nyaman muternya, supaya lebih apik pakainya, supaya nggak menimbulkan baret-baret halus pada case gitu waktu kita muter gitu. Dan banyak hal sih kayak misalnya pengaturan sizing braceletnya yang pas gitu. Kemudian posisinya gimana ya pokoknya kita lebih meneliti lagi kelebihan apa-apa aja yang belum kita tahu gitu. Sebelum barangnya kita dibeli kita bisa lebih tahu lagi lebih dalam gitu ya. Sekaligus kekurangannya apa aja gitu guys. Sekarang kita akan masuk ke topik ya, membeli barang atau jam dari lelang atau dari luar negeri ya. Jadi gue mau ceritain dulu pengalaman gue beli jam dari lelang udah ada 3 kali guys. Yang pertama itu sejujurnya gue salah beli guys. Jadi gue beli jam itu yang udah dimoding, terus hasilnya kayak gini nih. Si day date disk-nya itu retak-retak sebagian. Kita kan nggak tahu waktu dipasang di foto di Instagram ya dipasangnya yang tidak retak, tapi begitu nyampe gue operasiin begitu. Terus si bezel insertnya juga yang warnanya Pepsi itu tuh nggak rapih ya, agak mangap-mangap gitu, kalau diteken-teken gitu dia bouncing gitu ya. Nah terus si ini ya yang lebih parahnya adalah crownnya lepas guys. Aduh itu mah udah parah banget lah, makanya gue langsung balikin ini jam, dipotong ongkos 100.000 lah ya. Jadi itu resikonya ini beli jam di lelang ya. Salah satu yang salah adalah beli jam di modi. Nah terus lanjut, gue pernah beli lagi yang kedua, gue belinya yang original kali ini ya. Jamnya lumayan kepake sih, walaupun ya si braceletnya itu udah kurang lengkap si pin-pin ininya ya, pin-pin pengaitnya antar bracelet. Untungnya tangan gua lebih kecil daripada pemilik sebelumnya, dan pemilik sebelumnya juga udah diakalin itu si pinnya bagaimana gitu sehingga keras banget. Jadi gua nggak bisa resize sendiri waktu itu. Jadi gua bawa ke toko jam, dengan susah payah dia juga ngebuka linknya akhirnya, tapi karena tangan gua kecil ya jadi masih kepake, masih selamat lah. Terus kondisi crownnya juga dratnya udah sedikit aus. Nah kalau beli di lelang begitu kan nggak tahu ya beli barang bekas di lelang gitu. Tapi ini masih kepake lah, dan gue juga udah jual lagi si jam ini dan ada untung sedikit. Kalau tadi pembelian pertama gue rugi sedikit, sekarang gue untung sedikit. Nah berikutnya yang ketiga, jamnya ini gue juga kepake jamnya sampai sekarang gue masih pakai. Walaupun pada waktu itu gue sempat kecewa juga sih karena si kacanya tuh burem ternyata. Jadi gue harus belajar sendiri, nekat gitu beli poles kaca sendiri, kemudian melakukan sendiri sampai akhirnya berhasil. Ya jadi ada resiko baik, ada resiko jelek gitu. Nah ini kebetulan resikonya jadi pengalaman baik buat gue, yang jadi gue bisa poles kaca sendiri gitu ya sekarang gitu. Jadi suka ada aja dramanya gitu kalau beli di lelang guys ya. Jadi ada resiko gitu. Jadi gimana nih, recommended gak beli di lelang? Berdasarkan 3 contoh ini ya, contoh nyata ya gitu. Ya bagi kalian yang gak mau ambil resiko, jangan beli di lelang guys. Tapi kalau bagi kalian yang hobi jam tangan, dan seperti tadi gue bilang, cara hunting jam tangannya itu merupakan bagian dari hobi sendiri. Ya kalau gue mah mau gitu
mencoba gitu, ada experience yang lain daripada kita beli jam di toko misalnya atau jam yang baru-baru aja gitu. Jadi kalau beli di lelang itu kita jadi ngerti lebih banyak gitu kan, daripada sekedar tidak mengambil resiko ya. Jadi tergantung orang ya guys. Kalau kalian hobi itu layak dicoba guys. Coba aja, dan harganya pun relatif murah guys. Kalau di lelang, tapi ada resiko, tapi dapat pengalaman gitu. Kalau kita merasa betul-betul salah dengan barangnya yang kita beli, kita bisa potong ongkos, yaitu resikonya gitu. Ya anggap aja kita berhobi kan, berhobi itu pasti ada budgetnya, termasuk kalau misalnya salah beli bisa potong ongkos, yaitu resikonya guys. Tapi kadang-kadang kan seperti jam yang ketiga tadi gue beli, kita dapat barang yang udah discontinue, yang kemungkinan bukan dari pasar Indonesia gitu, ini pasar luar negeri, nggak ada lagi barangnya, terus kita suka, jadi koleksi yang langka gitu. Nah kayak yang jam ketiga itu Orient bisa dapat model kayak gitu, nggak bakal dapat lagi guys gitu. Jadi ada plus minusnya sih beli di lelang. Nah sekarang gue ada beberapa tips ya yang bagi kalian mau nyoba beli di lelang ya. Pertama itu belilah barang original, jangan yang udah dimodif guys, karena terlalu besar banget resikonya. Kita nggak bisa tahu sih, si penjualnya juga nggak ngerti gitu kalau barang modingan. Kalau original kan udah standar ya. Oke, yang kedua mencari jam yang unik-unik guys, yang udah discontinue, yang biasanya harganya murah-murah guys ya. Tapi kalau kita suka terus dapat harga murah kan itu berarti cocok dengan kita ya. Jadi kita bisa dapat keuntungan gitu, beli harga murah tapi yang suka dan kita, tapi barangnya nggak umum gitu ya. Jadi kayak yang jam Orient gua tadi ya, jadi koleksi yang jarang, yang langka gitu. Nah terus yang ketiga ya, beli jam yang kondisinya masih baru guys. Kadang suka ada guys, kalau kondisinya baru pasti kan lebih mulus lah, jauh ya. Walaupun biasanya ada aja kekurangannya, karena kalau beli jam di lelang itu biasanya suka dapat murah biasanya ya. Jadi misalnya ada kelengkapannya yang kurang atau apalah sedikit minus gitu, tapi jauh lebih tidak beresiko karena barangnya masih baru ya. Kadang masih suka ada plastiknya tuh ya, ini kan kelihatan masih seger gitu. Terus yang keempat ya, cari pedagang atau pelelang yang fokus menjual jam kalau menurut gua ya. Jadi dia lebih ngerti gitu kan. Suka banyak tuh lelang tuh, ada jam tangan, ada tas, ada sepatu gitu, si penjualnya campur-campur, ada batu cincin lah apa gitu. Nah kalau gua lebih merekomendasi yang fokus jualnya jam aja, karena lebih terpercaya, lebih ngerti kalau kita tanya juga biasanya gitu ya, pengalaman gua. Oke, sekarang kita lanjutin ya ke pembelian jam tangan dari website luar negeri. Nah, setahu gua pajak bea masuk ke Indonesia itu dikenakan sekitar 33% ya untuk harga jam tangan yang harganya itu di atas $3 dan sampai $1.500. Jadi kalau di atas $1.500 gue tidak berpengalaman ya. Dan setahu gue pajaknya lebih besar dari 33%. Jadi gue sih menghindari pembelian jam tangan di atas $1.500. Jadi biasanya yang murah-murah lah, yang affordable, yang micro brand gitu incerannya. Nah pajak 33% tadi kurang lebih itu belum termasuk biaya ekspedisi khusus pengiriman. Kayak misalnya pakai FedEx atau DHL ya. Nah setahu gue kalau yang website-website yang masih ada di Asia itu kadang suka ngasih ongkos kirimnya gratis tanpa FedEx dan DHL itu. Jadi bisa ada pilihan mau gratis atau mau pakai ekspedisi khusus. Nah itu ada biaya lagi, tapi gue sih selalu menghindari, gue males gitu. Orang sama aja lah, lumayan lama nyampenya ke Indonesia ya, palingan cuma beda seminggu gitu. Nah tapi kalau yang website yang jauh, yang
misalnya di Eropa gitu, kadang-kadang mereka suka ada biaya pengirimannya nggak gratis, udah ada dari company-nya. Jadi tergantung websitenya sih. Kalau kalian ada yang suka dengan model-model jam yang ada di website luar negeri tadi, nah pastikan si barangnya nggak bisa beli dari Indonesia, guys. Karena sebagai satu contoh nih ya, merek dari Cina yang Ageloser ini ya mereknya. Nah itu udah ada official shopnya di Indonesia. Jadi kita bandingin aja kalau kita beli dari websitenya asli secara online dari Cina langsung sama beli yang dari Tokopedia, itu gue udah bandingin harganya lumayan jauh lebih murah yang kalau kita beli di Indonesia, guys, karena sudah official shopnya di Tokopedia. Selain daripada official shopnya, kita juga bisa beli dari reseller lain yang banyak di Tokopedia juga kan. Nah tapi biasanya harganya lebih tinggi-tinggi tuh daripada kita beli ke website langsung. Kecuali guys, gue menemukan satu ya, kecuali di Horologi Shop. Jadi kalian coba kontak adminnya kalau kalian suka dengan jam apapun di seluruh dunia ini yang kalian pengen beli, coba hubungi dulu Horologi Shop ke adminnya gitu. Nanti solusi dari dia gimana gitu, bisa mungkin just tip atau gimana ya, karena ini jam gue yang gue beli dari websitenya langsung gitu, kebetulan gitu kemarin ya, mungkin sekarang juga masih berjalan ya, ada program dia mengeluarkan mau menjual si merek Bodery ini, beberapa modelnya dia jual di Indonesia gitu sekaligus gitu ya, berapa biji gitu, banyak mungkin. Jadi harga jam yang gue ini lebih murah guys daripada beli di websitenya langsung. Ya beda sedikit sih, cuman lebih murah 100 ribuan gitu. Nah jadi ada opsi ke sini kalau mau beli jam apapun gitu. Coba minta tolong Horologi Story, mungkin mereka bisa bantu gitu ya. Nah karena kalau kita beli dari website juga itu sekarang ya tahun 2024 ini 33% ya. Kalau tahun depan itu kita nggak pernah tahu kebijakan pemerintah akan berubahnya seperti apa gitu. Nanti bisa aja jadi lebih mahal atau gimana, kita nggak bisa tahu harga totalnya, itu masalahnya ya. Jadi ya tanya-tanya dulu aja gitu ke Horologi Shop. Oke, jadi begini aja ya video gue kali ini ya. Semoga penjelasan gue jelas. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe bagi kalian yang belum. Bye.